Halo teman-teman, welcome back di YouTube channel aku di Edukasi. Kali ini aku mau membahas tentang kaitannya ekonomi publik dengan ekonomi kesehatan dari segi peran pemerintah dalam rumah sakit negeri dan juga rumah sakit swasta. Dan kita akan melihat bagaimana perbedaan biasanya perilaku antara rumah sakit yang berbasisnya negeri dengan rumah sakit yang berbasisnya swasta. Oke teman-teman, sekarang di sebelah saya sudah ada dari input dan juga output yang ada di lingkungan internal ya rumah sakit tersebut, dan kita akan mencoba membahas bagaimana sistematika ini bisa saling bekerja antara input dan juga outputnya. Maka yang pertama ada input berupa sumber daya, demand, kebijakan pemerintah, dan lain-lain ya. Nah, input ini berupa dokternya, nakesnya, dan juga alat-alat kesehatan dan beserta mungkin obat-obatan apa yang dipilih di rumah sakit. Karena sebenarnya sih bisa saja setiap rumah sakit itu mempunyai keunggulannya masing-masing. Misal di rumah sakit A memiliki kecanggihan alat yang tidak dimiliki di rumah sakit B, atau mungkin di rumah sakit A memiliki nakes-nakes dari lulusan-lulusan universitas yang entah mungkin dari dalam negeri, atau mungkin dari luar negeri gitu. Atau ada spesial khusus dengan nakes-nakes yang memiliki kemampuan berbahasa asing gitu. Nah, itu tadi kan termasuk input ya. Input itu yang menjadi pembeda rasa kualitas yang akan diberikan kepada pelayanannya seorang konsumen gitu. Jadi sehingga dari nakes, dari dokter, dari alat-alat yang tersedia, dari cara perawatan mereka, maka akan memberikan perspektif yang berbeda. Kalau teman-teman ingat gitu ya, di pembelajaran video pembelajaran yang lalu saya pernah share di konten saya itu, yaitu di Ngarobol. Di situ jelas ada cerita yang bagaimana waktu itu saya ditangani oleh nakes yang mungkin bisa dibilang kurang sesuai gitu. Nah, kadang dengan adanya satu stigma negatif dari seorang konsumen itu bisa mempengaruhi juga konsumen-konsumen yang lainnya, sehingga berpikir untuk tidak mau berobat lagi di rumah sakit tersebut. Kemudian, bagaimana sih harusnya rumah sakit ya sebagai organisasi harus mengelola itu semua? Memang baiknya harus ada sistem ya untuk mengendalikan hal tersebut. Seperti halnya kalau kita tahu di rumah sakit itu kan ada badan pengelolanya juga ya. Jadi ada yang memang tim untuk menilai bagaimana sih kelayakan, pelayanan, kesediaan obat, dan lain-lain. Nah, ini harus di bawah kontrol. Nah, tentunya peran pemerintah juga tidak lepas di sini, baik itu rumah sakitnya negeri maupun rumah sakitnya swasta. Tidak boleh lepas kontrol gitu. Jadi bukan berarti oh kalau yang negeri ya sudah tidak perlu diawasi lagi. Oh kalau yang swasta itu urusan yayasan. Oh nggak boleh seperti itu gitu. Jadi harus jelas dulu ya mau seperti apa pelayanan yang mau diberikan, dan memang setahu saya di setiap unit kerja, mau itu di rumah sakit, mau itu di universitas, mau itu di lembaga pemerintahan, kita pasti harus punya yang namanya visi dan misi ya, seperti moto. Nah, hal itu yang menjadi ciri khas. Nah, ini yang harus dikelola oleh RS sebagai organisasi atau lembaga tersebut. Kemudian ada yang namanya subsistem dari psikososial. Nah, bagaimana nanti kemampuan rumah sakit itu menanggapi dari masukan-masukan yang ada dari kotak saran konsumen tersebut. Apakah dia terbilang responsif? Apakah dia terbilang tidak responsif? Maka ini harus menjadi perhatian khusus. Jadi tidak hanya mencari profit base saja ya, tidak hanya selalu mementingkan jumlah pengunjung yang banyak, jumlah pemasukan yang banyak, tapi juga bagaimana cara rumah sakit untuk menangani feedback, untuk menangani keluhan yang diberikan oleh seorang konsumen. Nah, berikutnya lagi ada struktural rumah sakit gitu ya. Pasti ada yang namanya kepala rumah sakit dan lain-lain gitu untuk pejabat struktural yang menangani hal tersebut. Maka biasanya kalau yang di rumah sakit negeri ini memang sudah berbasis biasanya nanti pilihan dan juga terkait dengan golongan jabatan ya fungsional dari seorang penata atau struktural tersebut. Mungkin nanti akan kita berbicara, kalau ada kesempatan saya akan mencari nakes atau mungkin pengurus rumah sakit yang jauh lebih paham ya untuk berbincang di hal tersebut. Nah,
Kemudian, apa hubungannya terhadap dari input ke output yang bisa memberikan feedback ya, seperti gambar di samping ini. Jadi, berupa berbagai pelayanan kesehatan. Seperti yang tadi saya bilang, bagaimana misal nih, kita kan sudah jadi masyarakat, jadi netizen yang pinter ya, sudah bisa mengotak-ngotakkan mana rumah sakit yang kiranya sesuai dengan kita gitu, kita kantong kita sendiri, lalu kepinginannya kita sendiri untuk dilayani dengan nakes yang seperti apa, dengan dokter yang seperti apa. Kadang kita bela-belain jauh-jauh ke rumah sakit, jauh dari tempat domisili kita, karena yang kita cari adalah karena dokternya itu baik sekali, ramah sekali, sangat memberikan perhatian gitu terhadap para konsumennya, dan setiap konsultasi juga tidak sungkan untuk memberikan waktu yang luang gitu, selalu memberikan kayak kenyamanan dan kepastian gitu. Saya sharing, ini pengalaman pribadi saya gitu ya. Bisa diriletkan mungkin sama teman-teman. Kebetulan waktu itu saya persiapan ingin melahirkan anak saya yang pertama karena ini juga baru pertama kali gitu. Jadi sempat mau berencana melahirkan normal, tapi ternyata Tuhan berkata lain. Di minggu saatnya ia lahir, dia nggak keluar-keluar, dan akhirnya kami memutuskan untuk sesar. Pada waktu tahun 93, ibu saya melahirkan saya dengan keadaan sesar, dan di benak ibu saya itu ya sesar itu pasti harus menunggu orang yang disesarnya buang angin dulu baru bisa makan, baru bisa minum. Nah, pada waktu itu pengalaman pribadi sih, hanya disclaimer, ibu saya lumayan lama gitu untuk masuk makanannya ke dalam tubuhnya, itu sekitar 5 hari ceritanya waktu itu seperti itu. Dia hanya bisa mungkin minum air putih saja karena tadi mencari buang anginnya itu tuh lama banget gitu. Nah, jadi penjelasan itu yang dijelaskan oleh ibu saya kepada dokter yang akan melakukan eksekusi operasi sesar nantinya pada saat saya proses lahiran. Sungguh jawaban yang sangat legowo, sangat apa yang bikin kita kayak ngerasa, oh ya yakin deh gitu. Saya berterima kasih ya sama dokter saya itu di Lampung, namanya Dokter Zulfadli. Dia bilang bahwa zaman sekarang ini udah zaman modern Bu, gitu. Tenang aja, pasti selesai operasi, saya jamin anak ibu boleh deh gitu. Mungkin hanya menunggu sejam, tapi setelahnya sudah bisa minum. Saya ingat memang setelah saya operasi, beberapa saat kemudian, saya nggak tahu itu sejam atau 2 jam, tapi bagi saya itu nggak lama. Efek sakit juga tidak begitu terasa, nggak sehoror cerita orang-orang gitu kan. Dan saya sudah bisa langsung dikasih waktu itu air minum. Makanan yang pertama kali saya makan itu, saya ingat ibu saya pergi ke minimarket terdekat, cuman mau beli madu, terus madunya nanti diseduh sama ada roti regal gitu ya, dimakan supaya bisa masuk ke tubuh. Nah, jadi yang saya ceritakan di sini adalah bagaimana input dari seorang dokter memberikan kenyamanan kepada para konsumennya, mempercayai bahwa operasi tersebut bisa berjalan dengan lancar, kegiatannya itu pasti akan selamat dan tidak menimbulkan rasa sakit yang sebagaimana momok yang menakutkan. Nah, sehingga betapa pentingnya teman-teman di sini input sumber daya manusia yang mengakibatkan pensuksesan dari perekonomian kita. Jadi ekonomi nggak serta-merta kita berbicara masalah uang, pendapatan negara ya, tapi di sini kita berbicara dari sisi ekonomi kesehatan. Bagaimana seorang SDM yang mumpuni, yang produktif, yang mampu memberikan impact yang positif kepada seorang konsumen dan mampu meyakinkan konsumen, dan sehingga itu pasti menjadi income yang baik untuk rumah sakit tersebut. Rumah sakitnya pasti jadi senang dong gitu memiliki dokter-dokter yang memiliki tingkat keramahan yang tinggi, memiliki care ya yang sangat baik terhadap para konsumennya gitu. Jadi maka teman-teman, saya melanjutkan betapa pentingnya untuk kita memiliki sumber daya manusia yang memang terbilang produktif dan memiliki standar etos kerja yang baik. Karena memang sektor kesehatan ini seperti yang saya sampaikan di video-video awal ya, tentang pembelajaran kita pada ekonomi publik dan juga kesehatan, bagaimana kesehatan ya dapat memberikan sumbangsih terhadap perekonomian, sehingga itu sangat penting untuk kita memiliki sumber daya manusia pada bidang kesehatan yang sangat mumpuni. Berikutnya kita akan membahas bagaimana peran pemerintah dalam melaksanakan regulatornya dan juga pelaksanaannya terkait dunia kesehatan.
Oke teman-teman, sekarang di sebelah saya sudah ada ya tabel dan sudah berisi dengan perbedaan peran pemerintah sebagai regulator dan juga pelaksanaan. Kita bahas secara satu persatu dulu ya. Dalam bidang perannya, pemerintah itu sebagai regulator yang untuk membuat peraturan ya dan juga kebijakan-kebijakan yang menjaga norma-norma hukum itu tetap berlaku dengan tegak dijunjung oleh seluruh masyarakat yang ada ya di suatu negara. Lalu pada peran pemerintah sebagai pelaksanaan, bagaimana pemerintah mau mengelola institusi pelayanan-pelayanan publik ya, seperti rumah sakit, seperti kecamatan, itu peran-peran pemerintah sangat berarti ya. Jadi bagaimana memang lembaga-lembaga pemerintah itu memberikan sumbangsihnya terhadap perekonomian kita dalam bentuknya jasa ya dalam hal ini. Lalu berikutnya adalah tujuan. Jika sebagai regulator, pemerintah itu harus menjamin kompetisi dan sistem kompensasi mengarah ke pencapaian indikator kesehatan wilayah. Jadi nantinya harus ada indikator-indikator kesehatan wilayah terhadap masing-masing daerah ya. Nah, kalau dalam bidang pelaksanaannya, pemerintah ini harus mewujudkan efisiensi dan survival institusi pelayanan pemerintah, di mana dari segi struktural harus efisien, dari segi anggaran, ya. Jadi efisien itu bukan berarti harus minim budget tapi mendapatkan hasil yang maksimal, tapi harus dengan budget yang sebagaimana kita punya bisa menghasilkan sesuatu yang maksimal. Nah, berikutnya adalah unit analisis. Pada regulator, peran pemerintah sebagai jenis fasilitas pelayanan kesehatan yang modern dan juga tradisional. Jadi kalau yang di puskesmas itu mungkin ada di beberapa daerah itu yang saya bilang masih pelayanannya tradisional gitu ya. Seperti timbangannya masih menggunakan timbangan yang diukur lewat berat yang kayak apa ya? Saya bilang mungkin ada kain gitu. Jadi dia menggunakan satuan yang panjang gitu, terus nanti diukur menggunakan ada alat yang memang tapi bisa saya bilang itu termasuk yang tradisional gitu ya teman-teman. Mungkin teman-teman yang di sini yang menonton tahu lah apa yang saya maksud, timbangan-timbangan imunisasi yang masih ada di beberapa daerah-daerah yang menimbang bayinya menggunakan kain gitu kan. Sementara di beberapa fasilitas kesehatan lainnya itu sudah canggih, sudah modern yang menggunakan timbangan digital. Jadi bayinya ditaruh di tempat timbangan digital dan sudah ketahuan ya. Nah, balik lagi saya menceritakan contohnya ini juga berdasarkan pengalaman saya gitu, karena saya sempat melihat imunisasi gitu. Kalau saya imunisasinya kan anak saya itu di rumah sakit di kota gitu kan ya, di Jakarta Selatan. Nah, ketika saya melihat ada satu video orang imunisasi yang nimbang anaknya dimasukin dalam timbangan kain gitu, terus nanti diukur berapa beratnya dan lain-lain, itu kan masih termasuk yang tradisional. Nah, sebagai unit analisis harusnya pemerintah itu mampu ya gitu mengetahui bahwa fasilitas tersebut itu masih belum layak digunakan dan sudah harus mampu beradaptasi dan sudah harus mampu menyediakan fasilitas yang baru. Nah, sementara untuk bagian pelaksana, pemerintah wajib untuk melakukan pelayanan kesehatan pemerintah, terutama puskesmas dan rumah sakit tersebut gitu. Jadi sudah wajib disediakan gitu, dan bahkan jarak puskesmasnya itu jangan terlalu jauh gitu ya, jangan sampai nanti warga-warga mencari puskesmasnya terlalu sulit, dan bahkan jarak tempuhnya juga tadi kan berpengaruh sama biaya transportasi. Nah, terkait konsekuensi untuk mengembangkan sistem regulasi wilayah ya dan atau melaksanakannya, pemerintah ini harus tahu ya, dan juga pemerintah juga yang harus membuat tentang regulator apa sih yang cocok untuk masing-masing daerah. Bisa aja terkadang ya seperti kasusnya COVID-19 ini harus dilakukan denda teman-teman, sehingga orang-orang jadi mau dilakukan vaksin, jadi mau badannya itu disuntikan vaksin dengan syaratnya didenda dulu. Nah, konsekuensi-konsekuensi seperti itu kan setiap daerah harus berbeda-beda. Ada mungkin di daerah lain yang tanpa harus didenda, masyarakatnya sudah aware bahwa wajib untuk divaksin untuk menghindari dari pandemi COVID-19. Nah, kemudian untuk pada bagian pelaksanaan ya, untuk konsekuensi ini, rumah sakit negeri yang disediakan sama pemerintah ini harus mampu bersaing, seperti yang tadi saya bilang ya, pelayanan yang saya dapatkan baik pada saat saya melahirkan anak saya tadi, ya bisa dibilang itu rumah sakitnya bukan punya rumah sakit negeri gitu ya, bukan punya rumah sakitnya pemerintah. Nah, gimana nanti akhirnya rumah sakit yang milik pemerintah, yang milik negara ini jadi minim peminatnya, kan itu juga jadi berbahaya ya. Jadi that's why kenapa jadinya harus bersaing sih gitu antara yang pemerintah punya rumah sakit dengan yang swasta punya gitu, supaya brand image yang dimiliki oleh rumah sakit
negeri ini atau rumah sakit pemerintah ini tidak kalah dengan rumah sakit yang swasta, bahwa mampu juga kok rumah sakit negeri ini melakukan pelayanan yang terbaik. Dan saya juga percaya bahwa pasti banyak gitu rumah sakit negeri yang mampu melakukan pelayanan rumah sakit yang baik, yang memberikan trust impression kepada konsumennya yang sangat ramah gitu. Dan yang terakhir adalah tentang persyaratan. Bagaimana pemerintah sebagai regulator ini memberikan integrasi sistem ya untuk informasi kesehatan, lalu pengembangan standar institusi dan bagaimana standar pelayanannya. Nah, contohnya saja kayak gerakan masyarakat sehat, Germas ya. Saya rasa tidak semua orang-orang itu aware atau terbiasa mendengar kalimat tersebut. Karena apa? Karena bisa jadi di masing-masing daerah itu nggak terbiasa untuk menggunakan kalimat-kalimat itu. Bahkan mungkin ada yang tidak melakukan pelayanan Germas tersebut gitu. Nah, sehingga ini akan menjadi dilema, menjadi fenomena baru dan kesulitan dalam bidang kesehatan untuk menciptakan satu iklim kesehatan yang baik. Dan juga pada sistemnya sebagai pelaksanaan, pemerintah itu dalam hal persyaratan harus memberikan sistem manajemen yang baik. Oke teman-teman, saya rasa cukup untuk sharing di video pembelajaran terkait tema ekonomi publik dan kesehatan tentang peran pemerintah pada rumah sakit negeri dan juga swasta. Semoga teman-teman suka dengan video pembelajaran ini. Jangan lupa di komen, like, and subscribe. Terima kasih dan sampai ketemu di video selanjutnya. Bye-bye.